Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus melalui renungan pagi hari ini, tanggal 27 Juni 2022. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang beracu pada bacaan harian Gereja Toraja dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam tahta kerajaan sorga, tiada henti-hentinya kami datang tunduk diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur karena kasih dan tuntunan-Mu selalu kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam telah berlalu. Pada pagi hari ini Tuhan memulai segala aktivitas kami hendak disapa oleh firman kebenaran-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti apa yang dikatakan oleh firman-Mu kepada kami pada saat ini. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Layakkan kami untuk mengerti dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman-Mu dalam kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita diberi satu tema, yaitu mengasihi. Bapak Ibu yang kekasih, salah satu ciri orang hidup dalam terang adalah ia hidup dalam kasih. Baik itu kasih kepada Tuhan
kasih kepada sesama, maupun kasih pada diri sendiri. Orang yang hidup dalam terang tidak melakukan kasih dengan memandang atau memilih-milih, tanpa melihat rupa, tanpa melihat harta, tanpa melihat agama, dan lain-lain sebagainya. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu yang kekasih, dalam bacaan kita 1 Yohanes pasal 2 ayat 7-17 ini, kita melihat bagaimana Yohanes memberikan contoh kehidupan yang praktis bagi orang-orang yang mengenal Allah. Yang pertama, orang yang mengenal Allah hidup dalam terang karena kegelapan sudah dikalahkan oleh terang. Yang kedua, orang yang hidup dalam terang harus nyata dalam tindakannya yang benar dan taat kepada sang pemilik terang itu. Jadi tidak mungkin orang yang hidup dalam terang namun membenci saudaranya sendiri. Karena orang yang memiliki sikap yang membenci itu akan masuk dalam golongan hidup dalam kegelapan, dikatakan dalam bacaan kita pada saat ini. Melalui bacaan kita ini, Yohanes mengingatkan kita bahwa semua yang hidup dalam terang, dosanya sudah diampuni oleh Allah melalui karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, baik orang tua, baik kaum muda, maupun anak-anak harus tetap hidup dalam Tuhan dan melakukan perintah-Nya, termasuk perintah mengasihi. Kita yang menghidupi dan melakukan kasih dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang yang mengenal Allah, maka itu gambaran Allah semakin muncul dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Akan tetapi kalau ada orang yang mencintai dunia, maka kasih kepada Bapa, kasih kepada Allah tidak akan ada di dalam dirinya. Karena apa yang ada di dalam dunia ini berlawanan dengan apa yang ada pada Allah. Dunia banyak menawarkan keinginan daging yang menunjukkan pada pemuasan hawa nafsu badannya. Dunia berusaha memikat orang dengan hidup dalam keangkuhan dan kesombongan. Dunia berusaha menarik orang untuk memiliki sikap yang menganggap diri berkuasa dari yang lain, dan lain-lain sebagainya. Namun dalam bacaan kita, Yohanes menegaskan bahwa apa yang ada dan yang dimiliki oleh dunia ini hanya bersifat sementara dan akan lenyap. Itu akan digantikan, itu akan dikalahkan oleh terang. Namun bagi orang-orang yang hidup dalam kasih Kristus, mereka akan senantiasa melakukan kehendak Allah, mereka akan senantiasa menikmati kasih Allah, dan akan menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Mari Bapak Ibu, kita hidup dalam kehendak Allah. Dan mari tetap memiliki komitmen untuk melakukan perintah-Nya dalam kehidupan kita. Termaksud perintah dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita memperlihatkan sikap yang dimiliki Allah, yaitu kasih dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan menolong kita di dalam mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, sebagai orang-orang yang telah menang di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam tata kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia
melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya, melakukan perintah Tuhan, dan mempraktekkan kasih dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing, memberikan senantiasa kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik dan mereka terus bersyukur kepada Tuhan. Usaha dan pekerjaan mereka yang mereka tekuni setiap hari, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah mereka dapat mengerjakan tugas dan usaha mereka, pekerjaan mereka dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang sakit, entah itu dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, atau di rumah pemulihan. Tuhan memulihkan bagian tubuh mereka yang sakit, memberkati upaya yang diupayakan segenap keluarga untuk mendatangkan penyembuhan bagi mereka, memberkati perawatan yang mereka alami. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang lanjut usia, yang sedang bergumul, yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan melihat mereka masing-masing dalam pergumulan hidup mereka, dalam perjuangan mereka. Biarlah itu dapat dihibur oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka sedang perjuangkan saat ini. Tuhan, Engkau semakin menguatkan iman percaya mereka, dan biarlah mereka selalu dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat pemerintah kami. Tuhan memberkati orang-orang yang memerintah kami, memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan. Biarlah mereka dapat memerintah kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami merasakan kedamaian lewat pemerintahan mereka. Bapa di sorga, sepanjang hari ini kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan peran kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kami, jauhkan segala mara bahaya, kecelakaan atau apapun Tuhan. Biarkanlah kami dapat menjalani kehidupan kami hari ini dengan penuh tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Selamat menikmati hari di awal pekan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati.